Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, baik, Ibu. Alhamdulillah. Kalau begitu, tetap jaga kesehatan ya. Jangan keluar rumah, tetap di rumah aja. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Kita absen dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir Singgi, semua? Ibu. Singgi, kenapa? Alisa? Lagi ada acara, Ibu, katanya. Acara keluarga. Sudah izin ke Ibu. Oh, oke. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan satu orang pimpin doa. Ya, silakan Marcel. Ya, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Marcelia. Hari ini kita akan belajar tentang statistika, yaitu berupa ukuran pemusatan data, ada min, median, dan modus. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, agar siswa dapat menentukan min suatu kumpulan data. Yang kedua, agar siswa dapat menentukan median dari kumpulan data. Dan yang ketiga, agar siswa dapat menentukan modus dari suatu kumpulan data. Selanjutnya, Ibu share screen terlebih dahulu ya. Sudah kelihatan? Sudah muncul? Atau belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya? Jadi hari ini kita akan belajar statistika. Tahu gak sih mengenai sejarah statistika itu? Nih, sejarahnya. Istilah statistika berakar dari... Ya, silakan Nur Azizah. Maaf, Bu, kepencet. Oh, kepencet. Kirain saya kamu mau jawab. Ya, nggak apa-apa. Nih, jadi sejarah statistika itu penggunaan istilah statistika berakar dari istilah dalam bahasa Latin modern statisticum collegium atau Dewan Negara dan bahasa Italia statistica atau negarawan atau politikus. Gottfried Eisenhower tahun 1749 menggunakan statistika dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan dengan mengartikan sebagai ilmu tentang negara atau state. Pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Menurut Sir John Sinclair memperkenalkan nama statistik dalam pengertiannya. Jadi statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga administratif pemerintahan. Kemudian pada abad ke-19 dan awal ke-20 statistika mulai banyak menggunakan bidang-bidang dalam matematika, terutama peluang. Cabang statistika yang pada saat ini sangat luas digunakan untuk mendukung metode ilmiah. Jadi asal-usul sejarah statistikanya ini nih. Kalian harus pelajari ini dulu sejarahnya. Kemudian masuk ke materinya ini. Yang kita akan pelajari tentang ukuran pemusatan data, ada min, median, dan modus. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat, serta mewakili dari keseluruhan data. Yang pertama, min atau rataan hitung. Pada data tunggal, rumusnya X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai ditambah Xn dibagi N. N-nya itu jumlah datanya. X1, X2-nya itu data tunggalnya.
Kemudian min pada data kelompok. Rumusnya itu ini. X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K FI dikali XI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai K dikali FI. XI itu titik tengah kelas interval, FI frekuensi dari XI, K itu banyaknya kelas interval. Ini contoh soalnya, tentukan rataan hitung dari data berikut. Gimana penyelesaiannya? X bar sama dengan datanya, itu ada 4, kemudian ditambah 3, ditambah 2, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 5. Jadi semua datanya kita tambahkan, dibagi jumlahnya si data itu ada berapa. Berarti ini keseluruhannya ada 8 jumlahnya. Kemudian kita hitung, hasilnya 40 dibagi 8, yaitu jadi rataan hitungnya adalah 5. Rataan hitung pada data ini, X-nya itu adalah 5 ya. Nah, selanjutnya tentukan nilai rata-rata dari data berikut. Coba, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Marcelia. Jadi mencari rata-ratanya itu dari datanya 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Itu kan sama dengan 10, 15, 20 ya, Bu. Terus dibagi jumlah datanya itu ada 5, maka 20 dibagi 5 sama dengan 4. Ya, betul. Hasilnya adalah 4. Terima kasih ya, Marcelia. Lanjut ke materi kedua, yaitu modus. Modus itu definisinya adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang mempunyai frekuensi terbesar. Kalau data berkelompoknya, rumus itu MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali C. TB-nya itu tepi bawah kelas modus, D1-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan C-nya itu panjang kelas. Ini contoh soalnya, ada data 4, 7, 7, 7, 5, 4, 9. Mempunyai modusnya 7. Kenapa? Karena si nilai 7 ini munculnya 3 kali lebih banyak daripada yang lainnya. Selanjutnya ini ada soal. Siapa yang bisa jawab? Saya deh, Bu, boleh nyoba. Mau nyoba. Iya, Wiwi. Silakan. Untuk nilai modus yang A itu 5. Karena 5 itu mempunyai apa sih namanya? Dia munculnya sebanyak 3 kali. Ya, terus betul. Kalau yang B itu 4 sama 7 ya. Karena sama-sama mempunyai atau sama-sama munculnya 3 kali ya, Bu. Ya, betul. Karena paling banyak munculnya dia 3 kali daripada nilai yang lainnya. Terima kasih ya, Wiwi. Selanjutnya masuk ke materi ketiga, yaitu median. Definisinya apa itu median? Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Banyaknya setelah data tersebut diurutkan. Jadi diurutkan nih datanya dari yang terkecil dulu sampai yang terbesar. Menghitung median pada data tunggal, itu jika n-nya ganjil, maka ME sama dengan XN tambah 1 dibagi 2. Jika n-nya genap, maka ME sama dengan setengah dikali XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Kemudian median pada data kelompoknya itu rumusnya ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK dibagi F dikali C.
TB-nya itu tepi bawah kelas median, N-nya banyaknya data, FK-nya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F-nya itu frekuensi kelas median, dan C-nya itu panjang kelas. Ya, coba satu orang baca soalnya sama jelasin jawabannya. Ya, silakan Alisa coba. Alisa yang A, kemudian Nur Aziza yang B. Bentar lemut. Iya Ibu, tadi apa Bu? Ya, kamu jelasin soal ini. Kalian jelasin jawabannya. Kamu bagian yang 1A. Kalau si Nur Aziza yang B-nya. Oke. Soalnya itu kan tentukan median dari bilangan berikut. Nah, yang A itu bilangannya 2, 4, 3, 4, 6, 5, 8, 8, 9. N-nya itu, jadi penyelesaiannya itu, N-nya itu sama dengan 9. Itu ganjil kan. Data yang telah lalu kita urutkan datanya dari yang terkecil. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 9. Lalu kita masukin ke rumus median. X9 ditambah 1 per 2 sama dengan X5, yang berarti 5. Jadi mediannya itu 5, Ibu. Ya, ya betul Alisa. Terima kasih Alisa. Selanjutnya Nur Aziza yang B-nya. Nur Aziza. Iya Bu, maaf Bu, baru kedengeran. Yang B itu kan datanya ada 27, 28, 26, 21, 29, dan 29. Nah, itu banyaknya datanya juga ada 6. Nah, N-nya itu kan banyak datanya tadi ada 6. Nah, terus dari data itu kan data belum berurutan. Kita urutin dulu terlebih dahulu. Itu 21, 26, 27, 28, 29, dan 29. Nah, mediannya itu setengah dikali X6 per 2 ditambah X6 per 2 ditambah 1. Nah, sama dengan setengah dikali X3 ditambah X4. X3 itu didapat dari yang X6 6 per 2. X4-nya itu X6 per 2 kan 3. 3 ditambah 1 jadinya X4. Nah, hasilnya sama dengan setengah dikali 27 ditambah 28. Terus hasilnya 27,5. Nah, mediannya itu 27,5. Itu, Ya, Bu. terima kasih ya Nur Aziza sudah menjelaskan. Sampai di sini teman-teman ada yang kurang jelas atau kurang paham mengenai materi min, median, dan modus? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham semua berarti ya? Berarti tidak ada yang ditanyakan lagi. Silakan nanti teman-teman cek Edmodo-nya. Di Edmodo itu Ibu sudah memberikan video agar kalian bisa memahami lebih dalam materi statistika. Kemudian nanti ada LKPD juga yang kalian perlu kerjakan dan kumpulkan di Edmodo itu. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, apa itu perbedaan min, median, modus, dan apa itu pengertian dari statistik dan statistika nih yang sering banget
keliru statistik dengan statistika. Silakan teman-teman. Saya mencoba, Bu, yang perbedaan statistik dengan statistika. Iya, silakan. Nur Azizah. Kalau statistik itu hasil pengolahan data dan analisis data. Sedangkan statistika itu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilakukan. Jadi kalau statistik itu hasil pengolahan datanya, Bu, sedangkan statistika itu pengetahuan yang berhubungan dengan hasil pengolahan data tersebut. Iya, betul. Terima kasih Nur Azizah. Benar tadi yang disebutkan Nur Azizah ya. Statistiknya itu hasilnya, hasil pengolahan datanya dari penganalisisan data. Kalau statistikanya itu pengetahuannya yang berhubungan dengan penganalisisan datanya. Kalau min, median, dan modus, siapa yang bisa menyimpulkan perbedaan dari ketiga itu apa? Alisa, Ibu. Ya, Lisa. Untuk mean itu adalah nilai rata-rata dari keseluruhan suatu data. Lalu untuk median yaitu suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Lalu untuk modus yaitu nilai data yang paling sering muncul atau frekuensinya paling banyak. Ya. Min, median, dan modus. Jangan sampai keliru ya dengan ketiga itu. Nanti kalian bisa pahami, terus sering-sering tonton video dari YouTube, terus juga dari yang Ibu kirimin. Kalian pahami, simak baik-baik videonya. Baik, kita Ibu stop share dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan satu orang pimpin untuk membaca doa Robiatul Adawiyah. Coba pimpin teman-temannya. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita sama-sama membaca surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kalian bisa cek nanti di Edmodo-nya dan kalian pelajari materi-materi selanjutnya. Baik, kalau begitu Ibu izin live ya. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Iya, Bu.